All right, fans, here we go with the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the interim WBC Super Middleweight Championship of the World. Entering the ring wearing gray trunks with red trim, fighting out of Seattle, Washington by way of Phoenix, Arizona. Ladies and gentlemen, here is the former two-time WBC world title holder and the current undefeated interim WBC super middleweight world champion known as the Mexican Monster, introducing David Benavidez. And his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, from Providence, Rhode Island, USA, the undefeated #1 ranked middleweight in the world, two-time light middleweight champion of the world, Demetrius Andre. Sahabat tinju dunia tinju kembali akan diramaikan dengan bentrokan luar biasa di mana akan mempertemukan dua petarung hebat yang sama-sama tidak terkalahkan di kelas menengah super serta mempunyai bakat tinju yang sangat luar biasa. Ya, keduanya adalah David Benavidez versus Demetrius Andrade. David Benavidez sendiri telah memiliki rekor gemilang dengan 27 kemenangan tanpa pernah kalah, sedangkan Demetrius Andrade mengantongi rekor menakjubkan dengan 32 menang tak pernah kalah. Keduanya juga bergelimang prestasi. David Benavidez saat ini merupakan juara interim WBC menengah super, sementara Demetrius Andrade adalah mantan juara WBO kelas menengah dan WBO menengah ringan. Dari segi umur, keduanya tengah berada dalam masa puncak performa terbaik mereka. David Benavidez kini berusia 26 tahun, sedangkan Demetrius Andrade 32 tahun. Dengan perimbangan kekuatan kedua petinju seperti itu, maka duel mereka nanti kemungkinan akan berlangsung dengan sangat dahsyat. Apalagi keduanya sama-sama mengusung kemenangan sebagai harga mati. David Benavidez harus menjaga rekor bersihnya demi ambisi melawan Canelo Alvarez, sekaligus penasbihan dirinya sebagai yang terbaik di daratan Meksiko. Sementara Demetrius Andrade pun juga sama, yaitu mengusung kemenangan yang juga berkeinginan bisa menghadapi superstar Canelo Alvarez sebagai penguasa 168. Sejauh ini, David Benavidez memang digadang-gadang sebagai lawan sepadan bagi seorang Canelo Alvarez, namun justru Canelo seolah-olah tidak menggubris keinginan dari Benavidez dan publik tinju yang malah menghadapi Jermell Charlo yang telah berhasil diruntuhkan, dan berikutnya kemungkinan besar adalah Jermell Charlo. Nampaknya si kembar Charlo akan menjadi lawan yang diinginkan oleh Canelo. Benavidez mengatakan bahwa dia telah berusaha semaksimal mungkin dengan berlatih dan menghadapi para petinju top demi ambisinya meraih sabuk yang kini berada di tangan Canelo Alvarez. Dalam laga Benavidez versus Andrade, The Mexican Monster Benavidez sesumbar bahwa dia akan menghajar Andrade sebagai bentuk komitmennya untuk berjumpa dengan Canelo. Publik tinju seolah tidak pernah lelah untuk menjodohkan antara Benavidez versus Canelo. Bahkan Benavidez beserta ayahnya juga sangat sering memberikan tantangan terbuka, bahkan kritikan pedas dengan tujuan supaya Canelo merespon dan menerima tantangannya. Benavidez memang sejauh ini tidak terkalahkan, namun demikian publik juga harus mengakui bahwa Benavidez belum banyak menghadapi petarung top seperti hanya Canelo yang telah berjuang dari bawah dengan menghadapi para petarung-petarung top dunia hingga dia bisa seperti saat ini. Sehingga memang pantaslah jika Canelo menjadi incaran para petarung top saat ini untuk menjadi raja di divisinya itu. Mengalahkan Canelo adalah mimpi dan tentu saja otomatis akan menjadi miliarder bagi setiap petinju, tidak terkecuali Benavidez dan Andrade ini. Namun demikian, Benavidez menyadari sepenuhnya bahwa hal itu terserah bagi Canelo, apakah mau menghadapinya ataupun tidak.
Benavidez pun membuat kemungkinan bahwa jika setelah dia berhasil mengalahkan Andrade, kemudian Canelo tidak mau menghadapinya, maka pilihan berikutnya kemungkinan Benavidez akan menghadapi seorang David Morrell, petinju yang sangat berbahaya dan merupakan sesuatu hal yang berisiko tinggi untuk perebutan sabuk juara dunia WBA. Saat ini masih terlalu dini bagi juara sementara kelas menang Super WBC Benavidez untuk mengkhawatirkan siapa yang akan dilawan Canelo mendatang, karena ia masih memiliki tugas berat di depannya, yaitu melawan Demetrius Andrade yang tak terkalahkan pada 25 November mendatang, yang merupakan agresor yang juga bisa menjadi batu sandungan bagi Benavidez. Demetrius Andrade mengatakan bahwa Benavidez adalah seorang petinju besar, jadi dia harus melepaskan banyak pukulan ke arahnya selama pertarungan mereka untuk mengeluarkannya dari sana. Tetapi dia yakin bahwa dia mampu mencetak kemenangan KO untuk menempatkan dirinya di posisi terdepan sebagai penantang juara tak terbantahkan di 168 Canelo Alvarez untuk sabuknya di tahun depan. Mengenai apakah Demetrius Andrade benar-benar akan bertarung dengan Canelo, Andrade merasa bahwa dia tidak yakin hal itu akan terjadi. Andrade berpendapat bahwa ada kemungkinan bahwa Canelo akan memilih petinju yang lebih kecil atau yang tidak memberikan risiko kekalahan pada dirinya pada tahun depan daripada menghadapinya. Yang jelas, kata Andrade, lawan yang bisa dihadapi Canelo berikutnya adalah Crawford ataupun Errol Spence. Seperti kebanyakan petarung saat ini, Canelo saat ini fokus pada sisi bisnis pada tahap karirnya, menekankan pertarungan uang yang memberi risiko paling kecil. Oleh karena itu, kita melihatnya saat melawan Jermall Charlo, John Ryder, Gennady Golovkin yang lebih tua, Caleb Plant, Billy Joe Saunders, ataupun Avni Yildirim. Dengan jenis lawan yang telah dihadapi Canelo itu, tentu saja ia bisa menjadi miliarder dalam 7 tahun ke depan dan bisa pensiun sebagai salah satu seorang petinju terkaya. Untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak itu penting bagi Canelo untuk tidak melawan orang-orang seperti Benavidez ataupun Andrade yang memungkinkan bisa merusak reputasinya. Kedua petarung, yaitu Benavidez dan Andrade, telah mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa saling mengalahkan demi tujuan yang sama pula, yaitu menjadi lawan bagi Canelo Alvarez. David Benavidez yang bisa dikatakan sebagai petinju yang menyamar di 168 karena postur tubuhnya memang mempunyai peluang menang besar, namun jika dia menganggap bahwa Demetrius Andrade adalah sama dengan petinju-petinju yang pernah dia hadapi, maka hal itu mungkin akan menjadi bumerang bagi dirinya. Itu akan menjadi kuburan bagi Benavidez. Demetrius Andrade adalah petarung yang telah memegang 2 gelar sebelumnya dan belum pernah kalah. Dia tipe petinju yang mungkin bisa menumbangkan seorang David Benavidez jika dia tidak hati-hati. Namun, apapun itu, mereka baru akan bisa menunjukkan bukti-buktinya pada 25 November mendatang tentang siapa yang lebih hebat dan lebih pantas sebagai penantang terdepan bagi superstar Meksiko di 168, Canelo Alvarez. Ya, kita tunggu saja.